Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Salma Afifah Putri, NIM 2605012191200010. Saya berasal dari kelas Oceanografi B. Di sini saya ingin mempresentasikan secara singkat mengenai modul 1 penginderaan jauh, yaitu interface pengenalan AirMapper 7.0 dan Landsat 8. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas responsif praktikum penginderaan jauh. Langsung aja kita mulai ke materi pada modul kali ini. Materinya yaitu ada yang pertama download citra, penggabungan citra, penajaman citra, reading data value, dan juga geolink. Sebelum kita masuk ke materi pada modul kali ini, di sini saya ingin menjelaskan secara singkat pengertian dari Landsat 8 dan juga AirMapper. Langsung aja yang pertama, Landsat 8. Landsat 8 adalah sebuah satelit observasi bumi Amerika yang diluncurkan pada tanggal 11 Februari 2013. Awalnya, Landsat ini disebut Landsat 8 Continuity Mission atau LDCM. Itu adalah sebuah kolaborasi antara NASA dan Geological Survey Amerika Serikat atau USGS. Satelit LDCM atau Landsat 8 adalah misi kerjasama antara NASA dan USGS dengan pembagian tanggung jawab masing-masing. NASA bertanggung jawab akan penyediaan satelit LDCM, instrumen-instrumen, pesawat peluncur, dan elemen-elemen pendukung operasi misi. USGS bertanggung jawab akan penyediaan pusat operasi-operasi misi dan sistem-sistem pengolahan pada stasiun bumi, termasuk pengarsipan dan jaringan-jaringan data. Landsat ini dapat diunduh melalui web USGS atau web dari Glowfish. Selanjutnya, keunggulan dari Landsat 8. Landsat 8 memiliki beberapa keunggulan, khususnya terkait spesifikasi band-band yang dimiliki maupun panjang rentang spektrum gelombang elektromagnetik yang ditangkap. Sebagaimana telah diketahui, warna objek pada citra tersusun atas 3 warna dasar, yaitu red, green, dan blue, atau biasa kita sebut dengan RGB. Dengan makin banyak band sebagai penyusun RGB komposit, maka warna-warna objek menjadi lebih bervariasi. Itu merupakan keunggulan dari Landsat 8. Selanjutnya, kita masuk ke pengenalan singkat mengenai AirMapper. AirMapper adalah salah satu software yang digunakan untuk mengolah data citra atau satelit. Perangkat lunak ini dilengkapi dengan user interface yang user-friendly dan memiliki hampir semua fungsionalitas. Pengolahan citra digital ini sangat mudah dan praktis untuk digunakan oleh setiap pengguna, tidak terkecuali seorang pemula sekalipun. AirMapper adalah aplikasi pemrosesan citra geospasial yang kuat, namun mudah digunakan. AirMapper mengembangkan metode pengolahan citra terbaru dengan pendekatan yang interaktif, di mana kita dapat langsung melihat hasil dari setiap perlakuan terhadap citra pada monitor komputer. AirMapper memberikan kemudahan dalam pengolahan data sehingga kita dapat mengkombinasikan berbagai operasi pengolahan citra dan hasilnya dapat langsung terlihat tanpa menunggu komputer menuliskan menjadi file baru. Gambar di samping merupakan proses pengolahan menggunakan AirMapper. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu download citra. Citra yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah Landsat 8. Citra Landsat 8 ini diunduh melalui web dari Glowfish. Citra Landsat yang digunakan dalam bentuk format TIFF atau Text Image Bitmap File. Citra Landsat 8 diketahui memiliki 11 band, diantaranya band visible, near infrared atau NIR, short wave infrared atau SWIR, panchromatic, dan thermal. Materi yang kedua yaitu penggabungan citra. Penggabungan citra merupakan langkah awal sebelum mengolah citra satelit yang akan digunakan atau diolah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam penggabungan citra dimulai dengan penggabungan 8 file formatif atau text image bitmap file. Penggabungan dimulai dari menginput data citra yang telah didownload, kemudian menduplikat data tersebut dengan 8 band dan menamai band sesuai urutan. Penggabungan citra bertujuan agar kita dapat memperoleh suatu gambaran mengenai suatu daerah, seperti yang kita tahu bahwa setiap kali pemotretan akan membuat beberapa foto yang nantinya akan memiliki karakteristik bandnya tersendiri. Adanya penggabungan citra ini supaya dari beberapa gambar citra yang diperoleh bisa dijadikan satu gambar full daerah tersebut supaya mempermudah kita dalam mengamati daerah yang diinginkan. Gambar yang di samping itu merupakan hasil dari penggabungan citra yang telah dilakukan pada praktikum modul 1 ini.
Materi yang selanjutnya yaitu penajaman citra. Penajaman citra digunakan dalam meningkatkan kontras warna dan cahaya pada suatu citra. Proses ini dilakukan untuk mempermudah dalam proses interpretasi dan analisis citra. Penajaman citra digunakan dalam meningkatkan kontras warna dan cahaya pada suatu citra. Gambar yang di bawah ini merupakan proses dan hasil dari penajaman citra yang telah dilakukan. Materi yang selanjutnya yaitu cropping citra. Cropping citra dilakukan untuk mendapatkan daerah penelitian dengan maksud untuk dapat melakukan pengolahan data yang lebih terfokus, terinci, dan teroptimal dengan ekspektasi menghasilkan citra yang representatif dan kontinu. Pemotongan citra memiliki nilai utilitas lainnya, yaitu memperkecil daerah yang akan dikaji sesuai dengan area of interest. Tanpa cropping akan menyebabkan cakupan pengamatan terlalu luas dan kurang akurat. Pada proses cropping sebaiknya diambil pada daerah yang memiliki daratan dan perairan, karena dapat melihat adanya perbedaan kondisi yang signifikan dan menggambarkan daratan dan lautan. Proses cropping citra umumnya dilakukan pada daerah yang tidak terdapat banyak awan. Hal tersebut dilakukan agar wilayah yang diamati atau dianalisa dalam proses cropping dapat dengan jelas diamati warna dan topografinya. Gambar di bawah itu merupakan proses dari cropping citra yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu reading data value. Reading data value pada praktikum modul ini digunakan supaya membantu kita dalam membaca nilai suatu data. Dalam hal ini membaca nilai dari data citra. Pada modul kali ini digunakan 4 tools dalam reading data value, yaitu cell values profile, cell coordinate, polyline, dan juga polygon. Cell values profile menunjukkan mengenai profil nilai dari sel. Tinggi dan rendahnya suatu daerah di sini ditunjukkan oleh piksel warna dari data citra tersebut. Sedangkan yang kedua, cell coordinate merupakan fasilitas dalam RMapper untuk mengetahui posisi daerah tertentu dengan melihat garis, lintang, dan bujurnya. Yang ketiga, polyline. Polyline membantu dalam menentukan jarak suatu daerah dengan 2 titik yang ditentukan. Yang terakhir yaitu polygon, digunakan untuk menentukan suatu luasan daerah kedua data tersebut. Nilainya dianalisis dengan kilometer, meter, mil, dan lain-lain. Untuk gambaran hasil reading data value ada pada slide selanjutnya. Pada slide ini ditunjukkan hasil proses dari reading data value. Yang pertama yaitu cell value profile, yang kedua cell coordinate, yang ketiga polyline, dan yang terakhir yaitu polygon. Materi yang terakhir yaitu geolink. Geolink berfungsi menghubungkan 2 atau lebih window image dalam ruang koordinat geografik. Hal ini berguna untuk visualisasi dalam area geografik yang sama dengan tipe image yang berbeda. Apabila image sudah diregistrasi, maka image tersebut bisa dihubungkan secara geografik dengan window image yang lainnya. Dengan demikian, dapat dengan mudah membandingkan 2 objek sekaligus. Sebagai contohnya, dapat membandingkan perbedaan yang terjadi pada daerah yang sama dalam beberapa tahun. Biasanya pemanfaatan geolink ini di bidang ilmu kelautan yaitu mengamati perubahan garis pantai, vegetasi mangrove, tutupan karang, dan yang lain-lainnya. Pada modul kali ini digunakan 3 tools dari geolink, yaitu geolink to windows, geolink to screen, dan juga geolink to overview room. Geolink to windows merupakan metode yang berfungsi untuk memudahkan pembanding pada 2 citra daerah yang sama namun waktu pengambilan yang berbeda dengan satu perlakuan. Geolink to screen berfungsi untuk menggabungkan 2 citra yang berbeda pada window yang berbeda menjadi satu screen. Geolink to screen memudahkan kita untuk melihat suatu daerah karena dengan tools ini kita dapat menggabungkan satu image citra dalam 2 window sekaligus sehingga mampu dikendalikan dalam satu window. Yang terakhir, geolink to overview room merupakan geolink yang dapat memunculkan hasil zooming pada window yang lain yang ditunjukkan oleh pointer pada window utama. Metode ini merupakan membandingkan data 2 citra yang berbeda namun sama sistem proyeksinya, di mana satu image dijadikan sebagai overview dan citra lainnya untuk melihat detailnya. Untuk hasil dari geolink ini dapat dilihat pada layar. Dan mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih karena sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa.